Baik, selanjutnya di part kedua ini kita akan memasang versi PHP yang berbeda. Jika di part 1 kita telah berhasil memasangkan PHP FPM dengan Nginx pada PHP versi 7.2, kita meletakkannya di sini di var www.html saja. Dan di sini tadi yang file namanya phpinfo.php saya rubah menjadi index.php supaya saat mengakses di 192.168.0.150 dia otomatis gitu ya. Ups, ini tadi ada kendala, coba ya, restart Nginx. Kita ulang lagi. Oke. Dan untuk men-set beberapa domain tapi dalam IP address yang sama tentunya memerlukan DNS server, dan ini saya namakan di konfigurasi Nginx-nya. Kita periksa dulu etc nginx site available. Di sini local php 72.conf seperti yang sudah dilakukan sebelumnya. Di sini kita set ini adalah default servernya dan lokasinya ada di var www.html. Nantinya server ini tetap bernama local php 72.net dan kita akan membuat versi PHP 73. Jadi kita akan menamainya local php 73.net. Dan nanti lokasinya pun juga dipisah karena di Nginx itu terdapat istilahnya itu server block yang umumnya kita letakkan itu di var www/ nama domain kita atau nama server yang akan digunakan lalu /html. Tapi itu hanya sekedar apa ya istilahnya tuh masukan dari banyak-banyaknya dokumentasi yang ada supaya lebih rapi saja. Mau pakai format lain juga silahkan. Dan karena ini menggunakan soket, nantinya tentukan soketnya ini ada di lokasi mana. Kalau kita akan menggunakan 7.3, otomatis nanti ini adalah 7.3 begitu ya. Nah, kembali ke konfigurasi ini, saya akan men-set dulu konfigurasi dari Nginx-nya dulu supaya bisa memecah kedua server block menjadi dua server block. Pertama kita letakkan di local php 72/html dan nantinya kita akan menamainya keduanya adalah local php 73 karena yang akan kita tes adalah php 7.3. Terus kita cek lagi di bagian sites enable. Oke, ini sudah terhubung dengan simbolik link. Sekarang kita kembali, langsung saja kita edit ya, / untuk back satu step di site available. Ini kita copy dulu. Lebih baik langsung saja deh kita login di site available. Kalau login ya masuk ke folder di local php. Kita cp local php 72 menjadi local php 73. Oh iya, ini mungkin tadi ada yang terlewat ya. Saya sudah login sebagai root. Ya, tidak berkali-kali ketikkan kata-kata sudo, tapi kalau mau mengetikkan itu juga nggak masalah. Ini saya keluar lagi tc nginx site available misalkan. Nah, ini saya sebagai diri saya sendiri. Who am I? Nah, saya sebagai Irsyad. Nah, sekarang kita ketikkan ya sudo -s supaya bisa login sebagai root biar lebih mudah saja. vi localhost 73.conf. Kita ubah dulu, server ini bukan default server supaya tidak bentrok. Lalu kita buatkan ini adalah folder local php 7.3. Ini sebenarnya namanya juga boleh apapun ya. Misalkan ini adalah blog pribadi gitu. Terus yang satunya lagi adalah API server gitu, silahkan. Ini hanya contoh, saya kasih nama local php 73. Ini juga 73. Lalu ini juga nanti PHP 73 FPM. Oke, yang lainnya kita biarkan sementara sama dulu. Selanjutnya kita melakukan instalasi PHP 7.3 PHP 7.3-FPM. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Oke, sebelumnya kita masih ingat ya, lokasi soketnya itu ada di run PHP, kita ls.
ini akan menambahkan soket lagi 7.3. Ini dalam kondisi kalau kita lihat PHP 7.3-FPM ini sedang aktif. Kalau servisnya ini saya matikan, saya stop seperti ini, lalu ls, si PHP 7.3-nya tidak muncul gitu. Jadi ini kalau misalkan ngecek sudah sesuai atau belum, atau sudah jalan atau belum, tinggal lihat soketnya ada apa enggak. Oke, oke, ini 7.3 sudah ada. Sekarang kita pindah ke var www. Tadinya kita buat dua folder ya, kita pindahkan HTML, mkdir lokal php 72, mkdir lokal php 73, dan kita cp-kan HTML-nya di lokal php 72, dan nanti kita move satunya lagi, mv html lokal php 73. Oke, kita masuk dulu ke lokal php 72. Ada folder HTML dan juga ada index.php, isinya seperti ini. Sekalian saya kasih keterangan di sini. Oh, nggak perlu ding. Kita keluar aja. Oke, kita masuk ke vi lokal php 73 html index.php. Ini juga sama isinya. Nah, yang perlu diperhatikan adalah folder permission-nya. Umumnya sih folder permission seperti ini sudah cukup dengan ownership root dan grupnya root juga oke, tapi baiknya kita pindahkan ke www.data ini supaya biar lebih privat saja di Nginx-nya. Lokal bintang. Oke. Sekarang kita tadi Nginx-nya sudah di-config, terus di foldernya sudah, FPM-nya juga sudah. Tapi saya ada yang kelewat tadi Nginx, coba ya, di site enable. Saya belum menghubungkan konfigurasi PHP 7.3. 7.3 saya kasih nama lokal php 73.conf. Oke, sistem CTL, Nginx saja, main s reload. Nah, sekarang di komputer saya ini saya clear dulu. Saya menggunakan Windows, di mana saya harus men-set DNS saya supaya bisa mengenali nama server ini. Jadi dengan IP yang sama, kita nembaknya bukan IP lagi, tapi nama hostname-nya. Ini kalau bagi yang mungkin belum melihat di video sebelumnya, isinya adalah, ini saya close dulu ya. Ini lokasinya itu adalah di open. Ini saya nggak save. Ini saya close saja. Saya akan buka Notepad, tapi dalam kondisi administrator, run as administrator. Lalu saya buka di ini open. Lokasinya ini adalah di C Windows System 32 drivers /etc, dan file type-nya kita arahkan ke bintang atau all file types. Buka file host dan isikan IP address dan mapping namanya. Oke, ini masih tersimpan tadi ya. IP-nya 192.168 dan sekian-sekian. Saya kasih nama sesuai yang ingin saya gunakan. Lalu kita coba lihat di sini yang sudah kita set sebelumnya 192.168.0.150. Kita isikan localhost 72.net. Oke. Kita cek dulu sistem CTL status FPM. PSAX maksud saya. FPM. Oke, nih dua-duanya nyala harusnya. Nginx min T. Oke. Harusnya tidak masalah ya. WW status. Oke. Coba nih saya Ctrl S. Localhost 72.net. Oke. Oh, sorry. Bukan localhost, localnet. Local PHP 72.net. Ya, mohon maaf ya, ini sudah jam-jam
tengah malam, dan kita buka yang 7.3. Oke, sudah beda ya teman-teman. Ini 72, ini 73. Tuh, ini Oktober 2020 tanggal 31 build date-nya yang versi 72 sekian, dan ini Desember 26 yang build versionnya sekian. Kalau teman-teman ingin menggunakan, saya ingin menggunakan beberapa CMS dan dia memerlukan PHP 7.3 dan perlu extension XML misalkan, tinggal menginstal extensionnya tapi dengan tambahan FPM, misalnya apt get install. Coba ya, ini XML ada tidak? Oh, libxml sudah ada. Coba MySQL aja sebagai contoh saja ini. Oke, ini hanya informasi saja tapi extensionnya belum terinstall. Coba ya, kita search dulu. apt search MySQLi, atau coba ya PHP 7.3 saja. Ada apa saja extension yang bisa kita install? Ini ada banyak sekali. Kita pastinya ada ya, MySQL harusnya ada karena memang ini ada. Oke, kita install yang ini 7.3 MySQL. Coba kita ulang lagi ya, tadi nggak ada, cuma 3 ini. Sekarang kita install apt install php 7.3 MySQL, enter. Tinggal kita tunggu prosesnya sampai selesai. Nanti kita refresh saja web yang ada di sini, PHP infonya. Coba ya, ini udah selesai. Saya refresh, saya Ctrl F MySQL. Nah, sudah ada beberapa yang terpasang. Jadi extensionnya seperti ini. Nanti kalau misalkan install CMS apa jumlah misalkan, atau WordPress, atau mungkin fitur-fitur yang lain yang memerlukan misalkan libxml, memerlukan PGSQL dan seterusnya, kalian bisa memeriksanya menggunakan PHP info tadi. Apakah extension PHP sudah terinstall seperti yang diperlukan. Begitu pula kalau misalkan kalian pengen ganti-ganti ya, versinya tadi 7.3, kita 7.2 harus dipasang 72 juga. Ini kalau kita refresh 72 harusnya MySQL tetap belum ada. Kita install, pastinya sudah ada. Begitu saja teman-teman, kita sudah mencoba untuk memasang Nginx satu IP address, satu web server, bisa 2 website, 2 server name ya, domain name ini. Terus berbeda pula versi PHP-nya. Mana tahu aplikasi ada yang support 7.0 tapi belum support PHP yang lebih atas, atau mungkin baru atau masih PHP 5 belum support PHP 7. Kalian bisa mensiasatinya dengan cara seperti ini. Bisa menggunakan socket atau port, tapi menggunakan port nanti kita akan bahas di video terpisah saja. Cukup sampai di sini dan sampai jumpa di video selanjutnya.